Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kang Dani. Kali ini kita akan belajar tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, atau sering disingkat dengan redoks. Oke. Apa itu reaksi oksidasi dan reduksi? Sebelum ke sana, kita akan belajar yang namanya konsep Bilox. Nah, apa itu Bilox? Bilox itu adalah bilangan oksidasi, ya. Bilangan oksidasi ini adalah bilangan yang menyatakan kemampuan suatu atom untuk menangkap atau melepas elektron. Bilox ini bisa ditentukan oleh kita, ya. Nah, ada beberapa aturan yang harus kita pahami untuk menentukan Bilox. Di sini saya sudah sediakan 5 aturan, ya. Selanjutnya, silakan kalian pause, catat dulu. Nah, sekarang kalau sudah menulisnya, silahkan simak lagi. Saya akan jelaskan satu persatu aturannya. Yang pertama, jika kalian ketemu dengan unsur bebas, ya, contoh unsur bebas itu apa? Fe, O2, H2, S8, P4. Unsur bebas ini biasanya diatomik atau dia itu sendiri, ya. Kayak Fe ini, ya, Na, Fe, kayak gitu, ya, logam-logam seperti itu. Maka Biloxnya adalah 0. Kayak gitu, oke? Dipastikan Biloxnya 0. H2 Biloxnya 0. S8 Biloxnya 0 juga, oke? P4 Biloxnya 0. Itu adalah unsur bebas. Oke, contoh-contoh unsur bebas. Aturan kedua, ion monoatomik Biloxnya sama dengan muatannya. Apa itu ion monoatomik? Dari katanya ion berarti dia punya muatan dong. Oke, monoatomik berarti dia cuma satu jenis unsur. Contoh kita punya Fe. Fe ini adalah ion yang memiliki muatan plus 2. Maka Biloxnya adalah sama dengan muatannya, yaitu plus 2. Kayak gitu. Jika ada Fe plus 3, berarti Biloxnya juga plus 3. Aturan ketiga adalah jumlah Bilox atom-atom dalam senyawa netral itu sama dengan 0. Contoh nih, ya, ada NH3. Jadi ketika kita jumlahkan Bilox N ditambah 3 kali Bilox H. Kenapa dikali 3? Karena hanya ada 3. Oke? Itu harus sama dengan harus sama dengan 0 maksud saya, ya. Oke. Kayak gini, biasanya cara menentukannya kayak gini. Misal kayak punya NH3 nih, ya. NH3, oke. Itu harus sama dengan 0. Jadi kita nulis cara nentuin Biloxnya itu satu persatu kayak gini, ya. NH3 di bawahnya itu harus sama dengan 0. Oke, siapa dulu menentukannya nanti kita akan bahas setelah kita bahas semua aturan ini, oke. Yang keempat, jumlah Bilox atom-atom dalam ion poliatomik. Nah, kan kalau yang ini monoatomik, ya. Yang ini adalah poliatomik, oke. Kalau yang poliatomik itu sama dengan muatannya. Ketika kita jumlahkan harus sama dengan muatannya. Contoh SO4 2-. Ketika kita jumlahkan Bilox X, S, dan ditambah 4 kali Bilox O, itu harus sama dengan -2. Jadi kayak gini. Kalau kita punya SO4 -2, gitu, ya. Oke. Nah, cara menentukan Biloxnya itu sama dengan, kita harus nulis kayak gini dulu awalnya. Sama dengan -2. Nah, di sini kita tentukan baru. Oke, cara nentuinnya saya akan bahas setelah kelima aturannya saya jelaskan. Oke. Yang kelima adalah Bilox atom dalam senyawa. Nah, ini kita punya prioritas nih. Ya. Nih, semakin ke atas, ya, prioritasnya semakin tinggi. Jadi, kalau kalian ketemu senyawa yang mengandung unsur F, kalian harus tentukan dulu Bilox F pertama kali. Kayak gitu. Oke? Yang kedua, prioritas kedua adalah logam 1A. Yang selanjutnya logam 2A, selanjutnya selanjutnya H, yaitu plus 1, dan O -2. Nah, H dan O itu terakhir. Pak, kan unsur banyak selain mereka. Ya, betul sekali. Terus kapan mereka ditentukannya? Mereka ditentukan terakhir, oke, Biloxnya. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Oke. Kita punya NH3 di sini.
Ya, kita punya NH3. Oke, ada N dan ada H. N ada nggak di sini? Nggak ada, adanya H. Berarti kita harus tentukan yang H-nya dulu. 1H nilai biloxnya itu adalah plus 1. Oke, nih ya, plus 1 ya. Oke, berarti ada 3 nih H-nya. Totalnya maka plus 3. Oke, plus 1. Maka ini plus 3. Nah, si N ngikutin terakhir karena dia tidak ada di prioritas. Ya, berarti N-nya itu berapa supaya hasilnya 0. Kayak gitu. Berarti, berarti N-nya pasti min 3. Karena min 3 ditambah plus 3 itu sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, semoga paham. Ya. Oke, lanjut yang lain. Kita punya SO4 min 2. Kita tahu kalau kita jumlahkan bilox S dan 4 kali bilox O-nya itu harus sama dengan min 2. Sesuai aturan yang keempat. Oke, siapa dulu yang kita tentukan? S tidak ada di sini. Oke, tidak ada di prioritas. Berarti S terakhir kita tentukan biloxnya ya. Maka, yang pertama kita harus tentukan bilox O-nya dulu. O-nya 1O itu min 2. Nih, 1O min 2. Oke, maka ada 4 nih O-nya. Totalnya berarti min 8. Betul. Min 8 ditambah berapa supaya hasilnya min 2? Si S pasti biloxnya plus 6. Oke, karena plus 6 ditambah min 8 itu min 2. Nah, bilox yang plus 6 ini milik S. Nah, begitulah cara menentukan bilangan oksidasi. Kita latihan lagi. Di sini ada beberapa contoh. Kita punya F2O. Oke, F2O ini kita harus tahu dulu nih, dia itu unsur bebas, senyawa netral, ion monoatomik atau ion poliatomik. Di sini dia adalah senyawa netral. Berarti nih ya, total biloxnya itu harus sama dengan 0. Oke. Siapa dulu yang kita tentukan? F dulu atau O dulu? Coba lihat lagi catatan aturan tadi. Siapa yang jadi prioritas, F atau O? F dulu. Oke. F dulu. F dulu, 1 F-nya adalah min 1. Ada 2 F, berarti min 2. Oke, totalnya min 2. Oke, supaya 0, maka O-nya itu adalah plus 2. Oke, O-nya adalah plus 2. Oh, Pak, kok beda? O yang di prioritas min 2, sedangkan yang di sini plus 2. Itulah sebabnya kenapa kalau si F itu jadikan prioritas. Karena si O itu nggak selamanya min 2. Ada lagi yang lain. Oh, ini yang udah ya. Ini udah tadi ya. Oke, kita punya NaH. NaH itu senyawa netral. Pak tahu senyawa netral di mana dia tidak bermuatan ya. Nih, lihat nih. Ini ion poliatomik. Dia punya muatan min 2. Nah, si NaH itu ini ya. Kalau SO4 dia punya muatan min 2. Kalau NaH itu nggak ada. Dia 0 muatannya ya. Oke, berarti dia netral sama dengan 0. Oke, ketika kita tambahkan. Siapa dulu? Na dulu atau H dulu? Di prioritas itu golongan 1A yang jadi prioritas. Nah, si Na ini yang masuk ke dalam golongan 1A. Oke? Maka dia punya bilox plus 1 sesuai golongannya. Golongan 1A berarti dia plus 1. Golongan 2A berarti dia plus 2. Oke? Kayak gitu. Berarti dia plus 1. Karena dia cuma 1 ya. Oke. H-nya ngikutin. Supaya 0 berarti hanya min 1. Nah, H tidak selamanya plus 1. Di sini H min 1. Maka dari itu H berada di prioritas bawah ya. Sebelum O. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita punya NH4+ di sini. Perhatikan nih, NH4+ ini dia netral atau ion poliatomik. Ini udah jelas ya, NH4+ ini punya muatan, yaitu plus 1. Oke, kita berarti sama dengan plus 1. Kita tulis di sini ya. Nah, siapa dulu kita tentukan? N dulu atau H dulu? Sudah jelas, kita tentukan yang H dulu. Karena si N tidak ada yang di unsur prioritas itu ya. Oke, kita tentukan H dulu. 1H-nya itu adalah plus 1. Oke, 1H-nya adalah plus 1. Ada 4, berarti dia plus 4. Supaya ya sama dengan plus 1, berarti N-nya berapa? N-nya itu min 3. Nah, ini adalah untuk N. Oke, kita lihat lagi untuk H2O2. Nah, sekarang H2O2 ini netral, nggak ada muatannya ya, udah jelas ya.
berarti sama dengan 0. Siapa dulu? H dulu atau O dulu? Ayo, H dulu atau dulu? H dulu. Oke. Berarti kita tulis plus 1 di sini. Oke. Kita tulis plus 1, maka di sini ada plus 2. H-nya di sini berarti berapa? Supaya 0, min 2. Oke. Hanya min 2 untuk 2O. O-nya min 2 untuk 2O maksud saya ya. Oke, maka untuk 1O itu adalah min 1. Jadi tidak selamanya O itu min 2. Kayak gitu. Oke, paham maksudnya? Semoga paham ya. Nah, setelah kita memahami cara menentukan bilangan oksidasi, kita akan bahas perkembangan konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Oke, jadi redoks ya. Singkatan dari reduksi dan oksidasi bisa didefinisikan menjadi 3 berdasarkan apa yang kita amati. Oke, kalau kita amati oksigen dari suatu reaksi ya, maka reduksi itu adalah pelepasan oksigen. Oke, kalau kita amatinya itu adalah elektron, maka reduksi itu adalah penangkapan elektron. Kalau biloxnya yang kita perhatikan, maka reduksi itu adalah penurunan bilox. Oke. Terus bagaimana dengan oksidasi? Itu kebalikan dari yang ini. Berarti yang oksidasi itu yang pertama dia penangkapan oksigen ya. Penangkapan oksigen. Oke. Oksigen. Yang kedua itu adalah pelepasan elektron. Oke, definisinya itu. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Oke, yang ketiga berarti kenaikan bilox. Kenaikan bilox atau bilangan oksidasi. Nah, yang sering dipakai itu yang kenaikan bilox ya, yang kita cek. Makanya tadi kita belajar cara menentukan bilox supaya kita tahu misal suatu unsur X ini setelah menjadi produk dia itu biloxnya naik atau turun kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Nah, contoh reduksi dan oksidasi. Di sini saya punya beberapa reaksi. Oke, yang pertama reaksi A ini C ditambah O2 menjadi CO2. Apa yang terjadi dengan O-nya? O-nya diikat atau diterima oleh si O ini diikat oleh si C. Maka ini adalah terjadi penerimaan oksigen. Nah, maka reaksinya oksidasi. Oke, ingat oksidasi itu menerima oksigen. Kita lihat yang B. B ini ada CO2 dan H2O menghasilkan 6O2 dan C6H12O6. Oke, ini adalah fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu reaksinya reaksinya reduksi ya, karena dia melepas oksigen kayak gitu. Ini oksigennya nih dilepas, asalnya dia diikat oleh C dan diikat oleh O, dia lepas nih oksigennya menjadi sendirian oksigen kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, yang ketiga yaitu reaksi yang C, O-nya diikat oleh Ag. Nah, hasilnya O-nya lepas, berarti dia reduksi karena O-nya lepas. Oke, yang di sini, nah kebalikan sebetulnya ya dari ini ya. Kebalikan ya, ini adalah pembakaran glukosa. Oke, pembakaran glukosa. Ini oksigennya diikat oleh C dan H nanti ya, menghasilkan air nanti ya. Ini adalah oksidasi. Pak, kok bisa gitu kan? Yang ini fotosintesis, kan ini tinggal dibalik. Berarti kan, ya memang betul sekali. Kalau reaksi oksidasi ini kita balik, misalkan ya, CO2 menjadi C ditambah O2. Maka ini reaksinya menjadi reaksi reduksi. Kayak gitu. Oke? Paham ya? Paham ya? Yang ini juga bisa. Kalau misalkan yang ini kita balik menjadi 4Ag ditambah O2 menjadi 2Ag2O. Maka ini reaksinya jadi oksidasi. Kayak gitu. Oke? Semoga paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini adalah ketika yang kita lihat itu adalah elektron. Lihat posisi elektronnya.
Di reaksi yang pertama itu Na menjadi Na+. Nah, dia melepas elektron. Nah, kalau dia melepas elektron, maka dia oksidasi. Oke. Yang ini dia ada di produk. Artinya dia diikat oleh Cl. Ya, maka dia reduksi. Gampang lah ya, kalau elektronnya ada di produk berarti dia oksidasi. Kalau di elektronnya ada di reaktan, dia adalah reduksi. Oke, ini berarti reduksi, yang ini oksidasi. Kalau dibalik gimana? Dibalik berarti reaksinya jadi dibalik juga. Yang ini misalkan jadi Na+ ditambah elektron, kan? Jadi di reaktan kan elektronnya jadi Na. Maka ini adalah reduksi. Kayak gitu. Oke? Semoga paham ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita punya penurunan atau peningkatan bilox. Tadi kalau biloxnya turun, berarti dia reduksi. Kita cek di sini. Nah, Ca ini adalah unsur bebas. Ca adalah unsur bebas, maka biloxnya 0. Nah, ini udah benar ya. Ca unsur bebas, biloxnya 0. S juga unsur bebas. Dia biloxnya juga 0. Oke. Ca adalah ion monoatomik. Nah, Ca2+. Ion monoatomik, nah ion monoatomik biar kalian ingat ya. Nah, ion monoatomik yang memiliki muatan 2+, berarti dia biloxnya adalah +2. Kayak gitu. Kayak ini udah benar ya. S juga ion monoatomik ya. Muatannya -2, berarti dia biloxnya -2. Mari kita lihat Ca berubah dari O ya. Nih. Ca berubah dari dari 0 menjadi +2. Berarti dia naik dong. Nah, kalau naik berarti oksidasi. Yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Oke, jangan ketukar ya. Yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Kita lihat yang S. S awalnya 0. Berubah biloxnya menjadi -2. Di sini apa yang terjadi? Penurunan bilox. Oke, penurunan bilox, maka dia reaksinya reduksi. Oke, reduksi atau zat yang mengalami reduksi dia disebut dengan oksidator. Kayak gitu. Semoga paham. Mari kita latihan soal. Nah, di sini saya punya soal. Vanadium dengan bilox +4 terdapat pada senyawa. Nah, kita tentukan satu persatu ya. Kita punya vanadium NaVO2. NaVO2. Oke, NaVO2 ya, kita tentukan ya. NaVO2 di sini kan unsur senyawanya netral, maka dia 0. Kayak gitu. Siapa dulu sih yang kita tentukan? Na, V, atau O dulu? Oke, biasanya yang ditanyakan itu yang terakhir ya. Oke, kita lihat. Dari gugus prioritas kita sudah jelas yang kita tentukan adalah si Na dulu. Na satunya adalah +1. Nah, Na-nya ada berapa? Ada 1 ya. Berarti kita tulis ulang. +1. Kayak gitu. Siapa dulu? V dulu atau O dulu? Jelas O dulu. Kita tahu 1 O-nya itu -2. Oke. Berarti ada 2 nih O-nya. Totalnya -4. Nah, +1 ditambah -4. Oke, berarti sisa -3. Oke, berarti ini sisa -3. Supaya 0, berarti V-nya harus +3. Kayak gitu. Jadi kalau kalian jumlahkan +1 ditambah +3 +4 ditambah -4 berarti sama dengan 0. Kayak gitu. Apakah ini yang kita cari? Bukan. Kita ingin nyari yang biloxnya +4. Oke, kita cari yang lain. Berarti kita kita coba yang V2O5. Oke, V2O5 kita punya sama dengan 0, siapa dulu? O dulu. -2 satunya, O-nya itu ya. Ada 5 nih O-nya. Berarti totalnya -10. Kita kali aja ya. Ini 10 ya. Oke. Berarti berapa V-nya supaya 0? V-nya +10. +10 ini untuk 2 V ya. Maka 1 V-nya itu adalah +5. Kita bagi 2 aja kayak gitu. Oke? Semoga paham ya. Oke, ini bukan jawabannya, bukan. Yang kita cari adalah +4. Yang ini juga bukan jawabannya. Oke, tapi cara menentukannya udah benar ya. Oke, kayak gitu. Terus kita punya VSO4-2. Kok SO4-2? Sorry ya.
VSO4. Nah, di sini saya punya tips untuk kalian. Kalau kalian sudah mengenal beberapa ion poliatomik, tentu kalian biasanya hafal tuh muatannya berapa, ya. Muatannya itu untuk SO4 itu min 2, ya nggak? Sebelumnya kan kita sudah tentukan tuh, SO4 itu min 2, berarti kita bisa tentukan langsung nih dari sini, segini ya. Dia itu punya, ini kan 0 ya, VSO4 itu dia netral, berarti 0, oke. Berarti ini min 2 totalnya ya, nih. Berarti V-nya adalah plus 2, ini lebih gampang, oke? Kalau kalian sudah kenal muatan-muatan ion poliatomik. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti ini juga bukan jawabannya tuh ya. Oke, kita coba lagi yang lain. Kita coba yang VO2. Ini VO2 ya. Yang VO2. VO2 ini itu sama dengan 0. Oke. Sama dengan 0 karena netral. Siapa dulu? O dulu atau OV dulu? Jelas O dulu. Satu O-nya itu adalah min 2. Ada 2 O-nya nih. Berarti ini totalnya min 4. Jeng jeng jeng, udah ketahuan kan ini jawabannya. Berarti supaya 0, V-nya adalah plus 4 untuk 1 V. Kayak gitu. Berarti jawabannya yang D. Kayak gitu. Yang VCl3 gimana Pak? Silahkan buktikan sendiri. Insya Allah ini bukan jawabannya. Ini kalau nggak salah, ini kan sama dengan 0 ya. Cl dulu kan. Cl itu min 1. Satunya, totalnya min 3. Berarti ini plus 3. Kayak gitu ya. Oke. Gampang kan? Gampang kan? Oke, gampang dong. Nah, di sini ada soal selanjutnya. Elektroda yang digunakan dalam aki, ini akumulator ya, atau aki mobil, bolehlah aki motor sama aja ya, adalah Pb dan PbO2. Bilox Pb pada kedua elektroda tersebut berturut-turut adalah, jadi gini ya, kita ditanyain itu Pb-nya berapa. Pb udah jelas, dia itu unsur bebas. 0, oke, dia tidak mengikat unsur apapun. Berarti kita tinggal tentukan PbO2-nya. Ini kan netral ya, berarti sama dengan 0. Oke, siapa dulu? O dulu, jelas. Min 2, berarti totalnya, karena O-nya ada 2, totalnya min 4. Berarti supaya 0, PB-nya plus 4. Berarti ini berubah dari 0 ke plus 4. Kayak gitu. Berarti 0 dan plus 4 ini oksidasi, berarti ya 0 ke plus 4 naik. D. Seperti itu. Semoga paham. Untuk latihannya silahkan kalian coba, nanti saya kasih latihan soal ya. Di grup WA saya share-nya ya. Oke. Selanjutnya saya akan, ini sedikit tambahan mengenai materi di reaksi redoks ya. Itu ternyata di alam itu ada juga satu senyawa atau satu zat yang mengalami reduksi dan oksidasi. Jadi mengalami keduanya. Nah, itu disebut dengan reaksi autoredoks. Nah, autoredoks itu adalah suatu zat yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Coba kalian perhatikan di sini saya punya Cl. Cl ini awalnya dia 0 ya. Biloxnya nih udah ditentuin ya, biloxnya 0. Dia berubah atau di produk ada 2 produk yang mengandung Cl. Yang satu itu adalah NaCl, nih ya, NaCl, dan satu lagi ada NaClO. Kayak gitu. Ternyata setelah kita cek di NaCl, Cl ya, ini biloxnya min 1. Berarti dari 0 ke min 1 itu turun. Maka dia mengalami reduksi. Sedangkan di NaClO, si Cl-nya, biloxnya plus 1. Nih, plus 1 ya. Maka, naik dong dari 0 ke plus 1 itu, berarti dia mengalami oksidasi. Si Cl di sini ya, atau di reaksi ini, ya, di reaksi ini, oke, Cl di reaksi ini, mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, itu disebut dengan autoredoks. Atau lebih tepatnya, kalau si reaktannya yang mengalami oksidasi dan reduksi, itu disebut dengan disproporsionasi. Oke, ini disproporsionasi.
proporsionasi. Kalau yang mengalami zat yang mengalami reduksi dan oksidasi sekaligusnya itu ada di reaktan. Oke. Beda kalau yang mengalami reduksi dan oksidasinya itu ada di produk. Mereka disebut dengan proporsionasi. Silakan cek yang ini nih, si S nih ya. Si S berubah kan dari plus 4, S yang di SO2 itu plus 4. Kayak berubah jadi S, ini unsur bebas ya, dari 0 berarti turun, dia reduksi. Oke, sedangkan S yang di sini biloxnya itu min 2. Berubah menjadi 0, naik dong, dari min 2 ke 0 itu naik. Berarti dia oksidasi. Nah, yang mengalami autoredoxnya itu ada di produk. Nah, itu disebut dengan reaksi proporsionasi. Oke, jangan sampai kebalik ya. Oke, sekian dari saya. Silahkan catat dan kerjakan latihan soalnya. Saya akan kirim latihan soalnya di grup WA atau saya tempatkan di link deskripsi di bawah ya. Latihan soalnya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.